Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah. Mungkin waktunya juga sudah agak larut ya. Ada dia juga ngantuk ya kira. Hawanya juga akhir tahun. Nah, hawanya libur. Mungkin kalau sekolah libur ya. Tapi kalau kuliah enggak gitu. Oke, nah apa inilah cara hidup Anda dan Anda harus tetap jalani karena beda peraturan, beda pembelajaran dan pada pembelajaran sehingga kita juga harus tetap menjalaninya. Oke, dalam pertemuan mata kuliah studi konstitusi, kalau di minggu kemarin kita bahas tentang kelembagaan di negara kita atau tentang bagaimana terhadap konstitusi di negara kita, ya. Selanjutnya adalah bagaimana implementasi atau paling tidak bagaimana perkembangan dan konsolidasi lembaga negara dalam konstitusi negara. Nah, berbicara tentang lembaga negara, ini semua mempunyai peranan penting dalam tata kelola pemerintah yang baik. Melalui konsolidasi perkembangan berlanjutan, maka mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Mengapa ini menjadi penting dan kenapa ini masuk di dalam konstitusi kita, dalam undang-undang dasar kita? Kita tahu bahwa sering saya katakan bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat pluralistik, sangat banyak perbedaan, banyak secara suku, bangsa dan ras. Begitu juga dengan wilayah kedaerahan. Begitu juga kalau dari sisi pemerintahan kita juga harus berbicara tentang ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Nah, di semua jenjang pemerintahan pasti ada struktur organisasi. Tentunya dalam konstitusi kita juga menjelaskan, mengatur tentang bagaimana konstitusi negara kita dibangun. Ya. Harapannya apa? Ya, bisa membangun sebuah kerjasama, bisa membangun sebuah konsolidasi yang berkelanjutan sehingga bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Tentunya implementasi dari program ini atau dari lembagaan ini juga mungkin kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada lembaga-lembaga negara yang masuk dalam konstitusi kita. Kalau kita ngomong secara garis besar itu ada trias politika. Jadi ada eksekutif, ada yudikatif, ada mungkin karena konten kita adalah di bagaimana hubungan, pola hubungan atau bagaimana kerjasamanya. Tentunya kalau ngomong trias politika itu ada pemakaian job disk ya, dalam konteks menata negara ini menjadi baik. Ya. Kalau yudikatif berarti urusan penegakan hukum, kalau eksekutif bagian pelaksanaan daripada kebijakan negara. Kalau legislatif berarti bagian merumuskan bagaimana peraturan, bagaimana kebijakan negara ini yang diterapkan di negara itu, sehingga terwujudnya sebuah keadilan, kesejahteraan yang kita harapkan. Ya. Itu mungkin siklusnya. Kalau kita bicara pemerintah, bagaimana melaksanakan koordinasi, konsolidasi antara pemerintah pusat, daerah maupun desa. Mungkin kalau Anda lihat perkembangannya sekarang, ada di zaman rezim pemerintahan atau negara kita, mungkin bisa juga kita tahu bagaimana rezim Orde Baru, bagaimana rezim reformasi, bagaimana rezim pasca reformasi, bagaimana rezim sekarang pasca reformasi dan pasca apa sekarang ini bisa dikatakan rezim apa menurut Anda? Itu kan. Jadi banyak dinamika penyelenggaraan negara kita yang diatur dalam undang-undang. Misalnya dalam konstitusi kita pernah jadi sebuah amandemen, itu artinya adalah wujud bagaimana tanggung jawab peran daripada lembaga ini bekerja. Atau bisa juga struktur kelembagaan negara kita. Dulu itu di zaman rezim Orde Baru lembaga tertinggi negara kita adalah MPR atau sebagai mandataris kalau Anda baca dalam sejarah. Tetapi kalau sekarang kan beda. Jadi MPR itu sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan pemerintah. Mungkin peran fungsinya sebagai majelisnya, tetapi yang tertinggi ada supremasi hukum, undang-undang. Kalau sekarang, dulu tidak ada namanya DPD, sekarang ada DPD.
Dulu ada DPA, sekarang nggak ada. Sekarang ada MA. Dulu ada BPK, ada pemeriksa keuangan sendiri sebagai pengawasan. Sekarang mungkin ada lembaga-lembaga yang terbentuk secara apa, ad hoc ya, yang di lembaga negara, di ngomong keuangan sendiri, ngomong sendiri. Itu ngomong negara. Nah, ngomong pemerintah sekarang mungkin bisa juga ada banyak dinamika, apalagi sekarang nanti itu ada perubahan ibu kota negara misalnya. Itu bagaimana nanti? Dulu ada istilah pemerintah daerah itu ada dati 2, dati 1 misalnya. Kalau sekarang seperti lapor deh. Begitu juga dengan program-program kebijakan pemerintah. Dulu ada pemerintah itu harus melalui dati 1, dati 2, dati 3 baru ke desa. Ada sekarang itu program yang top down dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah desa. Program-program misalnya kayak PNPM, PKH, terus ada ADD, itu kan sekarang dari pusat langsung ke desa. Koordinasinya seperti apa lah, tugas fungsinya seperti apa, pembagian tugasnya seperti apa. Inilah yang diatur di dalam konstitusi kita, bagaimana menjalankan tata kelola negara ini. Tentunya kita juga harus bersyukur bahwa dengan situasi kondisi negara yang sangat plurasi samudra ini, karena masih tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang tentunya tidak lepas dari tantangan dan disintegrasi bangsa. Ya. Ngomong sifat kedaerahan bisa juga macam ya. Dulu mungkin ketidentik dengan Jawa itu sebagai pusat dari bahasa Indonesia. Makanya pusat pemerintahan, banyak para presiden itu dari Jawa. Bahkan pusat peradaban budaya yang lebih maju kalau dipikir Indonesia, mungkin Jawa bisa dikatakan lebih, karena mungkin padat masyarakatnya, wilayahnya bisa dijangkau dan sebagainya. Bedakan dengan Kalimantan, Sumatera, Papua dan sebagainya, mungkin sangat jauh berbeda. Tetapi hari ini mungkin sudah banyak mengalami pemerataan pembangunan dan keadilan dan sebagainya, sehingga mungkin daerah-daerah juga mengalami kesamaan, sehingga bisa juga pusat ibu kota pemerintahan kita dialihkan ke wilayah tengah-tengah. Bisa dikatakan kalau dulu Katulistiwa itu adalah di Kalimantan, sehingga pusat negara itu harusnya ke situ ideal. Jadi yang timur juga ke arah Jawa daripada Jawa. Nah ini biar nek Jawa Timur enak lah, nek nangan ibu kota cukup numpak bis tok cukup. Nah nek sing teko Lampung harus naik kapal, harus naik pesawat dan sebagainya. Nek saiki ya oke lah mungkin Kalimantan, tapi kan medannya transportasinya tidak sama seperti di Jawa. Bukan. Oke, itu mungkin ya terkait dengan gambaran umum singkat terkait dengan kelembagaan negara yang hari ini atau pemerintahan dan sebagainya. Belum lagi kita bicara peran dan fungsi, peran tanggung jawab lembaga negara. Misalnya terkait dengan menegakkan hukum. Lembaga negara itu harus bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak warga negara, menyelesaikan konflik secara damai. Artinya bisa juga kesenjangan sumber daya alam, kesenjangan sumber daya manusia itu terjadi pada daerah-daerah. Mungkin kayak Kalimantan sumber daya alamnya tinggi, tapi sumber daya manusianya beda dengan Jawa. Kayak Papua misalnya, sumber daya alamnya besar, tapi sumber daya manusianya. Nah, saya ke Papua sawangane daerah tertinggal wong elek, mau seperti itu, daerah seperti itu, tapi dia yang dua gunung emas ya. Bayangkan itu. Nah, masak gram regane sak ngono lah, bayangkan karena itu sak gunung. Kak ngomong gram-graman tontonan Kalimantan bisa punya batu bara dan sebagainya. Nah, itu bagaimana menataannya, kemerataannya. Mosok gelem kono kudu anu kabeh kan enggak mungkin. Ya. Oke. Jadi ngomong penegakan hukum, melindungi hak-hak warga negara itu harus, makanya di dalam
struktur kelembagaan negara kita ada namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sehingga itu bisa memberikan jembatan bagi warga daerah baik di pemerintah pusat maupun daerah, di Pulau Sumatera maupun di Pulau terkecil, bisa ada perwakilannya di pusat, sehingga bisa mengawal daripada program kebijakan sesuai dengan daerahnya masing-masing atau aspirasi masyarakat daerah masing-masing. Sehingga ketika ngomong memenuhi kebutuhan masyarakat juga berperan penting dalam menyediakan layanan publik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata. Ini tanggung jawab negara itu harus seperti itu. Jadi paling tidak ada kesenjangan. Minimal harga-harga sembako yang ada di daerah Jawa maupun daerah Kalimantan itu nggak jauh beda. Mungkin BBM di Jawa harganya 12.000, di luar pulau di Kalimantan Sulawesi bisa 25.000 per liter. Katakanlah kalau di Jawa nasi pecel 12.000 wis oleh rek. Kira-kira nek sego pecel tuku nggo apa oleh 12.000. Gitu. Kenapa kok bisa mahal? Bisa juga operasional dari beda dengan ini. Nah, disitulah peran dari negara itu bersada. Makanya di dalam konstitusi dan pembagian kekuasaan atau power sharing di negara kita itu, bahwa konstitusi itu sebagai landasan yang mengatur sistem pemerintahan, hak warga negara dan lembaga negara. Makanya lembaga tinggi negara kita itu sekarang itu adalah konstitusi, undang-undang dasar ini Pancasila itu sebagai lembaga tertinggi negara. Artinya apa? Kesepakatan yang harus menjadi acuan. Gitu ya. Jadi konstitusi itu sebagai lembaga. Kemudian legislatif, ini tugasnya adalah membuat undang-undang. Eksekutif menerapkan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Yudikatif itu mengadili dan memutuskan perkara atau memberikan kejelasan hukum kepada hak warga negara. Ya, misalnya amanah pendidikan, bahwa penganggaran untuk pendidikan itu adalah 20% dari APBN, APBD, APBDes misalnya. Itu amanah konstitusi. Berarti itu harus dijalankan semua oleh lembaga, semua tingkatan di dalam pemerintahan kita. Maka mainstream pemikiran dari lembaga eksekutif harus jalan dengan itu. Kalau di konstitusi mengatur itu ya harus jalankan. Itu nek ngomong pendidikan, nek ngomong masa jabatan periodisasi pemerintahan presiden misalnya. Konstitusi kita mengisyaratkan 2 periode atau 10 tahun, 2 kali masa jabatan. Maka tidak boleh dia, kalau walaupun dia baik, tapi kalau konstitusi kita menjalankan isyaratkannya 2 periode ya 2 periode, tidak boleh sampai 3 kali. Tuh. Maka hukum harus tegakkan di situ. Nah, berbicara legislatif, eksekutif, yudikatif, legislatif itu ya DPR, DPD, ini tugasnya adalah mengesahkan undang-undang. Ya, eksekutif, presiden, jajarannya itu perintah adalah menerapkan undang-undang. Ini penjelasan secara umum ya. Nah, yudikatif itu apa saja lembaganya? Yo Mahkamah Agung atau bisa juga badan-badan peradilan di bawahnya bertugas mengadili, memutuskan perkara hukum. Lembaga-lembaga ad hoc juga yang berada di sini, ada kejaksaan, ada MK kalau kasusnya. Jadi ada lembaga-lembaga ad hoc yang mendukung dari pelaksanaan yudikatif ini. Ya. Urusan administrasi negara ada PT-UN, ada ombudsman, itu lembaga-lembaga ad hoc yang memutuskan kasus-kasus administrasi. Tapi ending-endingnya adalah di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Sistem check and balance-nya seperti apa? Ya. Jadi untuk menjaga keseimbangannya itu ada apa? Legislatif itu harus mengajukan mosi tidak percaya terhadap presiden. Artinya
lembaga legislatif itu tidak hanya membuat undang-undang, tetapi juga punya peran fungsi sebagai check and balance. Ada hak budgeting, ada hak controlling, ya. Dia juga punya fungsi pengawasan, ada fungsi anggaran, ada fungsi pembuatan undang dan sebagainya. Fungsi penganggaran seperti apa? Anda bisa mengusulkan, ya contohnya tadi kayak anggaran pendidikan 20% harus konsisten, karena itu amanah undang-undang. Kalau misalnya di amandemen pendidikan dikurangi, monggo bisa dikurangi. Kalau tetap ya tetap, kalau ditingkatkan boleh. Ya bisa. Kemudian eksekutif ini memiliki hak veto terhadap undang-undang dan diajukan legislatif. Nah, pemerintah juga punya hak veto, artinya dalam konteks pelanggaran konstitusi juga pemerintah sebenarnya boleh punya hak untuk merubah undang-undang. Artinya apa? Pemerintah bisa membuat sebuah perpu, peraturan pengganti undang-undang. Kalau undang-undang itu prosesnya bersama-sama dengan DPR untuk mengesahkannya, kalau perpu enggak. Artinya apa? Contoh yang hari ini lagi rame misalnya, undang-undang mengesahkan bahwa ada pajak PPN 12%. Ini kan mengalami debat kusir ya antara pemerintah, politisi, akademisi, maupun para UMKM dan sebagainya, pihak-pihak yang terkait dengan itu, terkait dengan PPN 12%. Ini kan amanah undang-undang. Ketika ini dijalankan, banyak menuai protes dari beberapa kalangan. Melihat kondisi ekonomi secara global maupun nasional ini masih dalam proses perbaikan pasca COVID kemarin, sehingga ketika pajak ini diberlakukan, ini bisa memberikan efek keberatan bagi semua pihak, sehingga pemerintah sebenarnya punya hak untuk merubah undang-undang itu menjadi perpu, yang awalnya hanya 10%, sekarang menjadi 12%. Tentunya ketika menaikkan 12% itu juga punya konsekuensi, kalau 10% juga punya konsekuensi. Nah, itu pemerintah atau eksekutif punya hak veto untuk merubah itu menjadi sebuah perpu. Kalau zamannya SBY terkait dengan pilpres, pemilu, yang dulunya pemilihan itu dilaksanakan secara tertutup proporsional, tetapi ditolak oleh masyarakat. Akhirnya apa? Menjadi terbuka, pilihan langsung. Padahal undang-undang menyatakan pilihan tertutup. Nah, itu contoh zamannya. Kemudian yudikatif, ini juga bisa membatalkan undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Artinya MK atau MA itu bisa memutuskan untuk membatalkan, tetapi gak iso gawe rek. Alasannya apa? Asalkan itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Berdasarkan kajian atau judicial review, sehingga itu menjadi batal dengan hukum. Gak boleh undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar, sehingga itu boleh dibatalkan atau dicabut, atau bisa juga di koreksi, judicial review. Kayak itu kalau pemerintah pusat. Lah sekarang kalau kita ngomong kolaborasi konsolidasi pemerintah daerah, ada undang-undang otonomi daerah untuk menata konsolidasi. Ojo ngatur kok pusat tok rek, daerah iki piye. Nah, ini pelajaran penting ketika adik ini sudah pernah KKM ya? PPM? Loh, semester biru sampai mungkin BPM. Nanti PPM di desa, kalau PPM nanti di pemerintah daerah, nanti Anda akan tahu bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, dan bagaimana apakah ini menjadi kewenangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, atau bisa dekonsentrasi atau sistem otonomi daerah itu. Nah, otonomi daerah ini adalah bagaimana
daerah itu menata rumah tangga atau pemerintah kekuasaannya, kewilayahnya sesuai dengan kemampuannya, kondisi daerahnya. Kalau tadi saya sampaikan ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera itu bisa juga berbeda ya, sumber daya alamnya dan sebagainya. Nek Jawa akeh menungsane, ya berarti sediatur SDM ini bisa menyebar. Nah nek sing wilayah akeh sumber daya alamnya bagaimana menata itu? Merataannya keadilan. Misalnya di Sulawesi ada tambang nikel, ada tambang apa namanya? Aluminium, wah kan semua banyak. Itu bagaimana penataan daerahnya? Kalimantan batu bara, ya apa bisa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Jangan sampai itu izinnya dikelola pusat, hati apapun harus setor ke pusat, pajaknya masuk ke pusat, pendapatan bisa masuk ke pusat. Wah, daerah apa itu harus ada keseimbangan. Makanya di situ ada sistem penataan otonomi daerah. Jadi ada kewenangan yang diserahkan penuh kepada daerah, ada yang kewenangan itu diberikan daerah juga masih ada kontrol dari pemerintah pusat. Ada tugas memang dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan daerah, berarti ada manajemen, ada penugasan, ada pembagian tugas di sana. Harapannya dengan otonomi daerah itu terjadinya sebuah pemberdayaan di daerah, meningkatkan peran dan tanggung jawab daerah dalam mengatur dan mengelola pemerintah itu sendiri. Ada juga peningkatan pelayanan, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Mosok rek ngurus KTP kudu harus nang kementerian, kira-kira ya apa? Ngurus KTP wis cukup nang ngene kecamatan ta nang ngene kabupaten cukup caping. Karo nang ngene menteri kependudukan dan wah ya. Ada keunikan-keunikan daerah. Ini tujuannya otonomi daerah itu adalah mengembangkan potensi-potensi daerah baik di budaya, seni dan sebagainya, sehingga itu menjadi memperkaya dan keberagaman budaya dan ekonomi masyarakat. Nah, misalnya kalau Batam, berarti ini kan pintu masuk, kalau terminal ya. Berarti pusat perdagangan, impor ekspor. Nah, Batam itu sate cara sampean dari luar negeri, dari Eropa, dari itu kan harus masuk ke situ kalau mau ke guna yang lain. Nah, ini harus ada penataan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian ngomong demokrasi, terkait dengan konsolidasi, maka kemarin kan sudah dilaksanakan pilkada serentak, gitu ya. Nah, bagaimana pelaksanaan pilkada itu? Makanya di sini juga ada partai lokal ketika pemilu kemarin. Pada Aceh itu ada partai lokal. Artinya partai itu hanya ada di daerah tersebut. Ini ngomong partai politik. Yang ngomong secara umum pemilu, maka masyarakat juga berpartisipasi dalam pemilu yang ada di daerahnya masing-masing. Makanya di daerah itu juga ada lembaga legislasi daerah yang namanya DPRD, provinsi dan kabupaten muhammadiyah. Maka masyarakat juga punya tata kelola. Ini bukti bahwa konstitusi kita juga mengatur tentang struktur pemerintahan, struktur kenegaraan yang ada di daerah. Terus bagaimana Pak statusnya DPR itu? Ya mungkin bisa juga masih di bawah kementerian. Depdagri nek DPR, nek pusat mandiri ya. Nah, kemudian ada pembahasan kebijakan tentang daerah itu. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu. Artinya kalau ada demokrasi pemerintah daerah itu, partisipasi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan-perwakilan daerah. Makanya ada pembagian dapil ya. DPR juga seperti itu, cuma ada dapil wilayahnya mana. Makanya kemarin itu di Jawa Timur sampai 8 dapil. Ya, kalau DPD kan jadi satu ya. Kalau partai politik itu ada organisasi kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat itu bisa juga bersatu dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Artinya lembaga NGO, LSM ya. Adik-adik nanti juga ada mata kuliah tentang NGO, lembaga non government, non pemerintah, yang juga punya
punya suara untuk mengkritik. Tidak bicara perorangan, tetapi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang konsisten di bidangnya. Kalau NGO kan bidangnya apa? Tidak semua bidang, ya. Misalnya Anda LSM lingkungan, LSM pendidikan, berarti Anda fokus di bidang karena nantinya bisa mengkritisi kebijakan pendidikan tentang hal apapun tentang pendidikan. Kesehatan bisa juga seperti itu. Kemudian kita terakhir bicara tentang tantangan dan isu aktual. Berbicara tentang konsolidasi, keseimbangan pemerintahan ini adalah hal-hal atau penyakitnya yang menjadi itu adalah isu sekarang itu terkait dengan korupsi. Melemahnya kepercayaan publik terhadap pembangunan. Ini kan akibat korupsi, penyalahgunaan wewenang. Ya. Dunia Indonesia itu sakjane itu negara sugih. Sembarang kalian ada walaupun tidak banyak ya. Nek gak sugih lapo negara liya kok kepengin jajah Indonesia. Minimal sugih menungso, ya. Kaya penduduk. Saiki misalnya kaya penduduk. Saiki pengguna handphone, pengguna media sosial di Indonesia itu berapa juta? Itu kekayaan, Re. Nek ngomong media sosial bisa juga dari 200 juta orang menjadi 400 juta. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Bisa juga satu orang punya 2 akun, Rek. Nah, kok itu ngomong potensi, loh, itu follower, Rek. Jadi misalnya untuk mempromosikan produk, itu lebih potensi di Indonesia. Makanya banyak pasar produsen internasional itu banyak merebut pasar di Indonesia. Jadi bisa menjadi makanya hal-hal seperti itu menjadi penting. Dan Indonesia saya kira kaya. Andai kata negara ini benar-benar dikelola dengan benar, sugih ya. Ya mungkin karena anggaran yang banyak dikorupsi oleh para pejabat-pejabat yang korup sehingga program dan itu tidak sesuai dengan harapan. Kemudian persoalan yang kedua adalah isu tentang kesenjangan, mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, ini mungkin rentetan dari kolusi korupsi itu yang kemarin itu, reformasi itu ya, sehingga keadilan itu makanya di banyak catatan politik, catatan demokrasi di negeri kita kemarin itu banyak yang seperti terjadi. Kayane Pak Lek ini dari ketua PON ini bisa membantu kolusi dan sebagainya. Kemudian ada isu tentang radikalisme. Di isu yang menjalar di negeri kita hari ini adalah bicara tentang korupsi, kesenjangan antara masyarakat, mengancam persatuan dan keamanan nasional. Radikalisme itu bisa juga mempengaruhi ideologi negara. Kemarin mungkin di tahun 2000 era Jokowi terkait dengan radikalisme agama. Jadi ada kelompok-kelompok yang mengisyaratkan negara ini berdasarkan negara agama. Nek saiki bisa juga isu-isu ras. Golongan itu kan bisa juga sangat mudah dikembangkan atau kalau ini tidak diperhatikan oleh konstitusi, diatur secara benar, ya negara ini menjadi terancam, Rek. Itu mungkin ngomong isu-isu ya. Di tantangan kita ada korupsi. Bagaimana Indonesia dikata korupsi ini dibalekno tok. Makanya kemarin kenapa Pak Prabowo sampai wis ngomong pokoke duit balekno. Wis beres ya. Tapi nek ngomong hukum ya gak iso, Pak, kenakna. Bayangkan sing dikorupsi Dul Muiz saiki rek 300 triliun. Kira-kira iku nek geng bandani beasiswa perguruan tinggi cukup nggak nggih ngekei beasiswa sampai seluruh Indonesia. Nah, bayangin lho rek 300 triliun. Cara iku dhuwit 100.000 ditotong tetuk endi? Ya. Wis tukokno beras nek kira-kira oleh pirang konten. Oke, itu mungkin. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain kayak Malaysia, kayak Inggris dan sebagainya, kira-kira Indonesia itu ya apa sih? Gak gampang loh nonton Indonesia, ya.
ngomong suku bangsa ini gak ditetapno bahasa nasional apa nopo bisa benceng juga ya. Bisa ngandalno primordialisme ya. Soalnya aku wong Sunda kok, nek sampe rene kudu basa Sunda. Nek kon nang Jawa kudu basa Jawa, kon nang Madura kudu basa Jawa. Madura ya lembut. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana rekomendasi atau bisa juga perkembangan konsolidasi kelembagaan di negara kita itu menjadi berkelanjutan. Dan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak. Untuk memperkuat lembaga-lembaga negara, kita harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi pemerintah itu harus benar-benar bersih. Ya kemarin ada sambat misalnya kayak Menteri Agama. Sakjane aku gak jadi Menteri Agama, wis cukup-cukup ekonomi gue. Ya. Artinya apa? Dia bisa tidak terikat dengan jabatan. Dia hanya sebagai guru besar, dia dapat menerima apapun dan tidak ada tanggung jawab apapun yang lebih besar. Tetapi secara ekonomi mungkin cukup. Tetapi ini ngomong peran terhadap negara ya kecil. Tapi ketika menjadi menteri, wah, tunjangannya berkurang, pekerjaannya tambah luwih akeh. Maka bagaimana pemerintah ya harus ikhlas, harus rasa nasionalisme, patriotisme, apa sumbangsi Anda terhadap negara, itu yang menjadi poin penting ketika menjadi abdi negara. Kemudian yang kedua adalah mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Artinya masyarakat, adik-adik yang pelajari ini harapannya menjadi motor, menjadi penggerak, menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah, baik di tingkat desa maupun daerah, pusat dan sebagainya, untuk bagaimana pemerintah itu menjadi baik. Selanjutnya dia bisa memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi penyakitnya negara ini ya karena nggak amanahnya pimpinan atau penyelenggara negara, baik di legislatif maupun di yudikatif maupun di eksekutif. Andai kata ini dijalankan luweh-luweh rek. APBN kita bukan dari rakyat, bukan dari pajak, dari Tuhan, tok wis akeh. Jadi APBN-nya itu APBH, ya, APBH dari Tuhan. Lu kok bisa gitu Pak? Nah sumber daya alam, nikel punya, ya, emas punya, batu bara punya, hutan punya, laut, perikanan juga punya. Kok nek ndolek iwak nang segara wilayah Indonesia wis kira-kira luas mana wilayah kelautan darat sampai laut di Indonesia? Luas laut rek. Lah iku iwake piro kira-kira? Iku gak wis miliatan aja ya. Nah, itu. Kira itu ya untuk pertemuan